Ya, kita sudah rekaman untuk acara pada malam hari ini, ya. Nah, kita juga sambil menerima ada beberapa lagi partisipan, sudah 60-an orang ya yang bergabung. Selamat bergabung saudara-saudari sekalian ya. Ya, sekali lagi saya ingatkan kita acara pada malam hari ini diikuti bukan hanya dari jemaat GMI Gracia Merak Jingga, tapi juga ada beberapa rekan-rekan majelis pekerja pelayan Tuhan dan jemaat dari berbagai gereja, ada dari Pekanbaru, Rantau Prapat, Tebing Tinggi, dan juga beberapa rekan-rekan daripada saudara-saudara kita di gereja yang non-metodis. Ya, selamat bergabung semuanya. Semoga di dalam pelajaran pada malam hari ini kita sama-sama dipelengkapi. Ya. Baik, sebelum seperti biasanya saya akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu di dalam acara pada malam hari ini. Ya, acara ini terselenggara berkat kerjasama ataupun inisiatif daripada Komisi Pendidikan Agama Kristen GMI Gracia Merak Jingga. Ya, dalam acara tanya jawab di bulan Juli ini yang kedua kalinya. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah saya terima, ada sekitar 20 pertanyaan. 20 pertanyaan. Semoga pada malam hari ini kalau memungkinkan kita akan menjawab semuanya, namun kalau tidak memungkinkan kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu depan ataupun pertemuan yang akan datang. Kita akan selesai, saya berpikir 1,5 jam sudah cukup ya. Nah, jadi nanti kita usahakan jam 9.30 ataupun sebelum jam 9.30 kita usahakan sudah selesai acara pada malam hari ini. Baik, beberapa prinsip tanya jawab seperti biasa saya akan sampaikan terlebih dahulu. Pemikiran manusia sangat terbatas. Adalah sangat tidak mungkin dapat mengerti Allah yang tak terbatas dengan pikiran yang terbatas secara sempurna. Jadi kita harus mengakui keterbatasan kita. Nah, ini masih ada suara lagi ya. Di mute aja, di mute. Ya. Suara cipil lagi. Ya, Peter, di mute kan Peter? Iya. Ada istri. Stephen bisa bantu jadi host, Stephen, atau Stephen bisa bantu jadi host. Iyalah. Oke. Mohon maaf ya, kita juga sama-sama belajar nih, semua juga lagi tahap belajar. Oke, ya kita lanjutkan lagi ya. Saya rasa ini sudah lewat jam 8 lewat, jadi mungkin saya tidak terima lagi lah ya untuk partisipan ya, supaya tidak mengganggu acara kita ya. Baik, mohon kerjasamanya sekali lagi untuk di-mute semuanya ya. Semua di-mute, saya akan fokus ya. Jawaban yang dijawab mungkin saja ada perbedaan dengan pengetahuan yang telah Anda peroleh selama ini. Ataupun mungkin saja jawabannya bisa berbeda dengan yang pernah Anda dengar dari hamba Tuhan lain. Ya. Kemudian kita juga tidak perlu berdebat, anggaplah perbedaan akan menambah wawasan pengetahuan kita. Kemudian yang ketiga, bila jawaban disampaikan nantinya kurang dapat dimengerti, agar dapat menghubungi saya secara pribadi. Ya, kita akan atur waktu pertemuan untuk membahas secara lebih seksama. Baik, sebelum saya lanjutkan, suara bisa kedengaran jelas ya. Suara saya bisa kedengaran jelas. Coba dicek, tolong bantu. Siapapun yang bisa. Oke, bisa ya. Jepri, terima kasih untuk responnya. Oke, ya terima kasih ya, jelas ya. Saya akan lanjutkan. 3 tujuan, oke terima kasih ya untuk semuanya. Baik, 3 tujuan yang akan kita capai di dalam pembelajaran kita, agar setiap jemaat boleh bertumbuh dalam iman kerohanian melalui pengetahuan akan firman Tuhan. Jadi saya mengharapkan melalui pembelajaran ini, setiap jemaat boleh bertumbuh dalam kerohanian dan pengetahuan firman Tuhan,
agar setiap jemaat juga semakin termotivasi lagi untuk belajar Alkitab. Bila ada yang tidak mengerti, kami siap menolong. Jadi mohon Bapak Ibu Saudara dengan acara tanya jawab ini membuat jemaat semakin rajin baca Alkitab. Kalau ada yang tidak mengerti, kami siap untuk membantu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian agar setiap jemaat juga bisa mempertanggungjawabkan imannya serta memberitakan Injil kebenaran kepada sesama. Maksudnya, dari beberapa pertanyaan yang ada ini, juga ada beberapa pertanyaan yang sering dipertanyakan di dalam penginjilan. Jadi, sangat baik sekali jika kita dibekali untuk memberikan jawaban sebagai pertanggungjawaban kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen. Kemudian mengenai tata tertib acara, saya sampaikan secara cepat. Semua acara direkam, kemudian akan diupload di YouTube. Jadi pastikan semua peserta berpakaian dengan sopan, ya, tidak ada yang tidak pakai baju gitu ya. Karena minggu yang lalu, mohon maaf, sebenarnya saya mau upload ke YouTube. Terpaksa saya harus edit dulu karena ada yang tidak pakai baju gitu loh, ya. Kemudian selama tanya jawab diharapkan mic juga peserta dalam keadaan mute. Dan diharapkan memberikan respon dengan cara mengetik atau nanti sesuai arahan daripada saya, ya. Kemudian host akan mengatur penerimaan peserta yang ikut dan diberikan kewenangan untuk mute mic peserta yang mengganggu. Kemudian disarankan untuk mengenakan headset agar kedengaran lebih jelas, ya. Jika kita satu keluarga yang mendengarkannya ya terpaksa tidak bisa mempergunakan headset. Tapi kalau memungkinkan pakai headset, dipersilakan, karena suara akan lebih jelas. Kemudian diharapkan semua peserta mengikuti acara tanya-jawab dari awal sampai akhir. Jadi ini sebagai etika kita lah ya, etika kita bersama-sama. Tunggu, ini ada chat. Oke. Baik, saya akan mulai ya, sekarang mulai. Kira-kira Bapak Ibu Saudara ada yang mau disampaikan sebelum saya mulai? Ada yang mau disampaikan? Mohon di chat kalau ada yang mau disampaikan. Ya, tidak ada. Kita mulai ya, kita mulai acara kita. Di dalam Kejadian 6 ayat 4. Kejadian 6 ayat 4 ini pertanyaan pertama. Pada zaman itu dan juga sesudahnya ada orang-orang raksasa di bumi. Mereka keturunan gadis-gadis manusia yang kawin dengan makhluk-makhluk ilahi. Orang-orang raksasa itu adalah pahlawan-pahlawan besar dan orang-orang termasyhur di zaman purbakala. Pertanyaannya adalah, Boksu, siapakah yang dimaksud dengan makhluk-makhluk ilahi dan orang raksasa yang raksasa itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau memperhatikan baik-baik, makhluk-makhluk ilahi dan orang raksasa itu ini adalah berbicara tentang pribadi yang sama ya, pribadi yang sama. Nah, kutipan daripada nas Alkitab ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam terjemahan baru dalam terjemahan baru, ini adalah berbicara tentang pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah. Jadi di dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut makhluk-makhluk ilahi, kemudian di terjemahan baru diterjemahkan sebagai anak-anak Allah. Nah, siapakah anak-anak Allah atau makhluk ilahi yang dimaksud di sana? Ya. Ada 3 pandangan utama mengenai identitas dari anak-anak Allah atau makhluk-makhluk ilahi. Ada 3 pandangan. Ya, saya akan sampaikan ketiga pandangan tersebut. Yang pertama, pandangan pertama, mereka adalah malaikat yang jatuh. Jadi malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Ya, itu makhluk-makhluk ilahi yang dimaksud adalah malaikat. Kemudian yang kedua, mereka adalah manusia yang berkuasa pada saat itu, yaitu pahlawan raksasa. Kemudian ada juga yang menafsirkannya, mereka adalah keturunan orang saleh yang kawin campur dengan keturunan Set, ya Set, ya keturunan jahat dari Kain, ya ini ada penafsiran demikian. Nah, dari 3 penafsiran yang pada umumnya disampaikan, masing-masing punya argumentasinya masing-masing, ya setiap mereka ada argumentasi. Misalnya,
Ketika dikatakan jika itu adalah malaikat, ada masalahnya. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah di Matius 22 ayat 30, di sana dikatakan, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Kemudian hal yang sama juga dicatat Markus 12 ayat 25. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi, kalau dijawab itu malaikat, pertanyaannya adalah, bukankah Tuhan Yesus mengatakan bahwa sama seperti orang tidak kawin dan tidak dikawinkan? Nah, ini menjadi argumentasi mereka. Kemudian jika itu adalah manusia, baik itu pahlawan ataupun keturunan daripada Kain, ini menjadi permasalahannya adalah di dalam ayat selanjutnya, setelah ayat keempat, firman Tuhan berkata demikian, ayat kelima dan keenam, di sana dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Masalahnya adalah, kalau itu manusia yang melakukan hubungan demikian, masa itu dianggap sebagai dosa yang begitu fatal, sampai-sampai Allah menyesal menciptakan manusia? Nah, itu yang menjadi pergumulannya. Jadi kalau itu manusia, masakan hubungan yang demikian itu bisa jadi penghukuman yang fatal. Nah, untuk menjawab hal ini, pendapat pribadi saya. Sekali lagi saya katakan, ini pendapat pribadi saya yang mungkin saja bisa berbeda dengan pandangan yang lain. Menurut saya, makhluk-makhluk ilahi yang dimaksud adalah para malaikat di surga, yang seharusnya ditentukan tidak boleh kawin. Nah, perhatikan baik-baik. Apakah bedanya tidak boleh kawin dan tidak bisa kawin? Ada bedanya tidak? Pasti ada. Tidak boleh kawin bukan berarti dia tidak bisa kawin. Ya, jadi ini harus bisa dimengerti. Sama seperti malaikat diciptakan sebagai makhluk ilahi. Ada suara lagi, mohon maaf. Ini siapa? Mohon bisa dibantu dulu, di-mute-kan. Semua di-mute-kan suaranya ya. Karena saya sudah fokus ke layar, tidak melihat lagi siapa. Terima kasih. Nah, kemudian sama seperti malaikat diciptakan sebagai makhluk ilahi, mereka adalah makhluk rohani. Nah, perhatikan, apakah ada bedanya? Pak Petrus, mohon bisa, Petrus Sidik tolong suaranya ya. Tadi ada masukan. Peter, suaranya tolong di-mute-kan. Oke, dari saya coba ya. Saya terpaksa keluar dulu bentar. Oke, terima kasih. Saya terpaksa pada ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Apakah ada bedanya tidak boleh berdosa dengan tidak bisa berdosa? Nah, ini juga harus bisa bedakan. Malaikat diciptakan Tuhan sebenarnya bisa berdosa atau tidak? Coba dijawab. Malaikat diciptakan Tuhan bisa berdosa atau tidak bisa berdosa? Ya, bisa berdosa, ya. Ya. Jadi buktinya itu iblis itu berasal dari malaikat yang jatuh, gitu ya. Jadi malaikat-malaikat yang membangkang dan melakukan dosa itulah yang mendatangkan murka Allah yang besar. Jadi pemahaman saya, makhluk-makhluk ilahi yang dimaksud di sana adalah itu, ya. Jadi ini pertanyaan, ini jawaban saya yang pertama. Nah, saya sambil jawab, ini ada dua orang sedang masuk, saya masukkan dulu ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Dalam Roma 2 ayat 13, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Pertanyaannya adalah, Boksu dalam kitab Roma 2 ayat 13, apakah semua yang tidak pernah mendengar tentang hukum perjanjian lama akan pergi ke neraka tanpa adanya
kesempatan untuk diselamatkan? Nah, ini pertanyaan yang umum gitu ya, pertanyaan yang umum. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu. Sebenarnya kita diselamatkan oleh karena apa? Manusia diselamatkan oleh karena apa? Ini yang mungkin perlu diketahui. Apakah kita diselamatkan oleh karena melakukan hukum Taurat? Nah, di dalam Roma 3:28 berkata, kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, apakah ini bertentangan dengan ayat firman Tuhan di atas? Kalau kita ketahui, Roma 2 dan Roma 3 ini ditulis oleh orang yang sama. Ditulis oleh siapa? Kitab Roma, surat Roma ditulis oleh siapa? Ini masih ada suara ya? Ya. Tolong bantu ya, siapa ini yang suara ini enggak suara? Oke. Masih ada suara itu, mau suara dari siapa ya? Mohon maaf. Oke, tolong bantu di-mute-kan. Oke. Ya. Iya, iya. Semua sudah jawabannya benar ya, Paulus. Ini masih ada suara loh, mohon maaf itu siapa ya suara yang masuk ya? Peter, tolonglah dong, Peter, suara Peter ya. Tolong. Oke ya, kita lanjutkan lagi ya. Nah, perhatikan baik-baik. Ini bukan berarti dia berseberangan ataupun kontradiksi. Justru pemahaman melakukan hukum Taurat oleh karena iman, ya ketaatan. Kemudian Galatia 3:11 bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang benar akan hidup oleh iman. Jadi pertanyaannya adalah, apakah orang-orang ataupun di dalam perjanjian lama diselamatkan oleh karena melakukan hukum Taurat? Jawabannya bukan. Tetapi jawabannya adalah kita diselamatkan oleh karena iman. Oleh sebab itu, bagaimana dengan mereka yang belum ada hukum Taurat? Misalnya waktu zaman Bapak Abraham, manusia diselamatkan melalui apa? Bisa dijawab, manusia diselamatkan melalui apa? Pada zaman Bapak Abraham. Apakah karena melakukan sesuatu? Waktu zaman Bapak Abraham, kira-kira mereka diselamatkan oleh karena apa? Bisa dicek? Siapa bisa jawab? Nah, Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang perjanjian lama juga diselamatkan melalui iman. Iman kepada siapa? Ya, bagus. Ya, Lina sama Mari sudah jawab. Diselamatkan oleh iman. Iman kepada Yesus Kristus. Orang-orang perjanjian lama, mereka diselamatkan oleh iman pada Yesus Kristus yang belum datang ke dalam dunia. Yang belum berinkarnasi menjadi manusia. Sedangkan kita adalah orang-orang di perjanjian baru, diselamatkan juga berdasarkan iman kepada Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia. Yang sudah berinkarnasi menjadi manusia. Jadi, iman kepada Yesus Kristus itulah fokus ataupun titik pusat daripada keselamatan. Nah, untuk apa Tuhan memberikan hukum Taurat bagi manusia kalau bukan untuk menyelamatkan? Alkitab memberitahu kepada kita, justru melalui hukum Taurat itulah manusia mengenal dosa. Ketika 10 hukum Taurat diberikan kepada manusia, manusia tidak sanggup melakukannya. Manusia tidak sanggup dengan sempurna melakukannya. Dengan demikian, Allah terlebih dahulu menurunkan hukum Taurat kepada manusia sebelum datangnya Tuhan Yesus untuk membuktikan kepada manusia bahwa manusia tidak bisa dengan mengandalkan perbuatan baik melakukannya secara sempurna. Oleh sebab itulah, manusia butuh keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, jadi di sini ini jawaban yang harus kita ketahui. Hukum Taurat diberikan supaya apa? Manusia mengenal dosa dan merasa tidak tahu atau tidak mampu untuk menghadapi
berbuat baik secara sempurna. Kemudian, apakah orang-orang perjanjian lama sudah mengenal Kristus? Apakah di dalam perjanjian lama, orang-orang perjanjian lama sudah mengenal Kristus? Saya ambil contoh salah seorang tokoh Alkitab di perjanjian lama, yaitu Musa. Perhatikan baik-baik. Ibrani 11 ayat 24-26 firman Tuhan katakan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Perhatikan baik-baik. Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebagai sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Di sini sudah memberitahu pada kita sebenarnya tokoh-tokoh perjanjian lama, mereka sudah mengetahui tentang Mesias, tentang Kristus. Sama seperti orang-orang Yahudi sampai sekarang menantikan Mesias. Ya, nah, jadi sebenarnya kondisinya sama. Orang-orang perjanjian lama juga mereka menantikan Kristus, menantikan Mesias, dan mereka beriman kepadanya. Jadi di sini memberitahu pada kita bahwa orang-orang perjanjian lama, mereka sebenarnya sudah mengenal Kristus. Sejak kapan? Sebenarnya sejak waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah telah menubuatkan dari keturunan perempuan ini akan lahir seorang yang akan meremukkan kepala ular. Ya, itulah janji keselamatan yang daripada Tuhan. Kemudian pertanyaan ketiga, 1 Timotius 2 ayat 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Pertanyaannya adalah, apakah Rasul Paulus melarang perempuan untuk mengajar? Apakah itu dimaksudkan perempuan tidak boleh menjadi hamba Tuhan? Apakah yang dimaksudkan dengan ayat ini? Karena ada beberapa aliran Kristen yang tidak mengizinkan perempuan menjadi pendeta dengan dasar ayat ini. Mohon pencerahannya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Memang benar, ada beberapa gereja yang tidak mentakbiskan wanita menjadi pendeta. Dan bahkan untuk naik ke mimbar berkhotbah saja, itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi memang ada pemahaman yang demikian. Nah, yang menjadi permasalahan kita adalah mengapa Rasul Paulus bisa menyampaikan kalimat yang demikian. Nah, coba kita melihat beberapa argumentasi yang ada. Ada beberapa penafsiran. Pandangan yang mengatakan, karena pada abad pertama, perempuan biasanya tidak berpendidikan, sehingga ia tidak layak untuk mengajar. Nah, ini argumentasi penafsiran. Tetapi argumentasi ini bisa dibantah. Kalau pendidikan menjadi kualifikasi untuk pelayanan pengajaran, maka mayoritas murid Tuhan Yesus juga tidak memenuhi syarat. Nah, ini yang menjadi argumentasinya. Jadi sebenarnya Paulus melarang wanita untuk tidak mengajar itu bukan karena alasan pendidikan. Karena sebagian murid Tuhan Yesus juga adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Ini penafsiran dan bantahannya. Kemudian yang kedua, ada yang menafsirkan konteks surat Timotius pada saat itu kepada Timotius yang menjadi gembala bagi gereja di Efesus. Sedangkan kota Efesus terkenal dengan kuil Dewi Artemis. Dalam penyembahan itu, perempuan menjadi pemegang kekuasaan. Dengan demikian, Paulus tidak menghendaki hubungan antara Dewi Artemis dengan jemaat yang digembalakan oleh Timotius. Nah, ini argumentasinya. Mereka mengatakan karena di mana Timotius melayani di Efesus, itu terkenal penyembahan berhala dengan Dewi Artemis. Jadi maksudnya dengan demikian, Paulus tidak menghendaki hubungan antara Dewi Artemis dengan pemimpin jemaat ataupun seorang pendeta ataupun hamba Tuhan lah ya kira-kira dalam istilah sekarang yang melayani di gereja di Timotius gitu ya, apa yang digembalakan oleh Timotius. Namun bantahannya adalah dalam 1 Timotius sama sekali tidak menyinggung tentang Artemis, tentang Dewi ini. Paulus juga tidak menyinggung penyembahan pada Artemis sebagai alasan dari larangan itu. Dengan kata lain,
Di dalam surat 1 Timotius tidak ada menyinggung sama sekali tentang Dewi Artemis. Dewi Artemis ini disinggung hanya di Kisah Para Rasul. Jadi sebenarnya ini tidak ada hubungan sama sekali surat 1 Timotius dengan Dewi Artemis. Ya, jadi itu kira-kira bantahannya. Nah, sekarang perhatikan ini argumentasi penafsiran yang ketiga. Allah telah menentukan bahwa hanya pria yang melayani dalam posisi yang memberinya otoritas dalam melayani di bidang pengajaran rohani dalam gereja. Hal ini bukan karena pria lebih bisa mengajar atau karena perempuan lebih rendah derajatnya atau kurang pintar. Bukan begitu maksudnya. Ini sekedar adalah cara Allah mengatur bagaimana gereja dapat berfungsi sebagaimana baiknya. Alkitab juga tidak melarang perempuan mengajar anak-anak mereka. Perhatikan baik-baik ya, di mana Timotius sendiri dibimbing oleh ibunya, oleh neneknya dalam keluarga, tapi bukan dalam pertemuan jemaat. Satu-satunya aktivitas yang dibatasi hanyalah mengajar atau memiliki otoritas rohani atas pria. Larangan membatasi perempuan dari pelayanan sebagai pengajar sama sekali tidak berarti perempuan kurang penting, tapi justru memberikan peluang pada kaum perempuan berfokus pada pelayanan yang lebih sesuai dengan karunia yang Allah sudah berikan kepada mereka. Ini tafsiran yang ketiga, yaitu di mana otoritas rohani dalam mengajar itu diserahkan pada pria, dan ada karunia-karunia khusus yang dipercayakan perempuan untuk melakukannya. Nah, inilah tafsiran yang ketiga. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa melihat dan menilai sendiri tiga argumentasi ini kira-kira mana yang membuat ataupun yang mungkin lebih kita bisa menerimanya. Nah, Metodis bisa menerima wanita menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, ya, dengan argumentasi karena di dalam Alkitab juga banyak nabi-nabi yang perempuan atau nabiah, ya, yang bisa mengajar, ya, banyak juga di dalam Perjanjian Lama. Kemudian ya seperti Priscilla, Aquila, mereka juga adalah suami istri, ya, di mana ketika Apolos di dalam pengajarannya ada hal yang tidak benar atau kurang begitu benar, nah Priscilla itu juga yang membantu membimbingnya. Jadi itu argumentasinya, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Pertanyaan keempat. Kejadian 5 ayat 24 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, karena Henok selalu hidup akrab dengan Allah. Ia menghilang karena diambil oleh Allah. Apa maksudnya menghilang? Nah, ini pertanyaan karena dikutip dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahannya menjadi menghilang. Tapi kalau kita lihat dalam terjemahan baru, Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi pemahaman hilang di sana yaitu diangkat, ya, dia tidak mengalami kematian. Ya, sama seperti Nabi Elia tidak mengalami kematian, demikian juga dengan Henok, yaitu jawaban singkatnya. Kemudian di dalam Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Tuhan Allah berkata, sekarang manusia telah menjadi seperti kita dan mempunyai pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Jadi perlu dicegah dia makan buah pohon yang memberi hidup, supaya ia jangan hidup untuk selama-lamanya. Kemudian di sebelah timur taman itu, di depan pintu masuk, Tuhan Allah menempatkan kerup-kerup dan sebilah pedang berapi yang berputar ke segala arah untuk menjaga jalan ke pohon yang memberi hidup itu. Dengan demikian, tak seorang pun dapat masuk dan mendekati pohon itu. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Pertanyaannya adalah, memangnya awalnya Tuhan menciptakan manusia untuk selamanya sebelum jatuh ke dalam dosa? Maksudnya, apakah maksud Allah menciptakan manusia semula itu supaya hidup selama-lamanya? Gitu maksudnya. Sebelum mempunyai pengetahuan tentang baik dan jahat, dan sebelah timur taman itu kira-kira ya dimaksud di mana gitu loh. Ya, maksudnya Taman Eden itu di mana gitu. Ya, sekarang kita akan menjawabnya. Apakah manusia diciptakan untuk hidup selama-lamanya? Ini pertanyaan yang
perlu diketahui, kalau kita memperhatikan Kejadian 2 ayat 17, Kejadian 2 ayat 17, firman Tuhan berkata, tetapi pohon pengetahuan tentang baik yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Inilah perintah yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, jangan kamu makan. Kamu makan, kamu pasti mati. Nah, perhatikan baik-baik. Di dalam Taman Eden ada 2 jenis pohon, yaitu pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, dan pohon pengetahuan. Pohon kehidupan, di mana orang yang memakannya akan hidup untuk selama-lamanya. Nah, dari Kejadian 2 ayat 17 ini memberitahu kepada kita, sebenarnya manusia diciptakan tidak untuk mati. Tidak untuk mati, ya. Nah, kemudian, tetapi di Kejadian 3 yang sama juga hal yang sama. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah telah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi sebenarnya dari 2 ayat ini cukup memberitahu pada kita, Allah menciptakan manusia sebenarnya untuk hidup selamanya. Inilah tujuan Allah menciptakan manusia. Ditempatkan di Taman Eden, disediakan buah pengetahuan yang baik dan jahat supaya manusia jangan memakannya, dan di dalam juga ada pohon kehidupan yang mana manusia makan bisa hidup untuk selama-lamanya. Dengan demikian, tujuan Allah menciptakan manusia di Taman Eden ada pohon kehidupan supaya manusia hidup untuk selama-lamanya. Ini jawabannya. Kemudian salah satu alasan Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden apa? Kira-kira alasannya. Salah satu alasannya di dalam Kejadian 3 ayat 22. Lalu Tuhan Allah berkata, lihatlah manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ia tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang jangan sampai ia juga mengambil buah dari pohon kehidupan dan memakannya, sehingga ia dapat hidup selama-lamanya. Jadi salah satu alasan Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden apa? Supaya mereka jangan mengecap itu loh, buah pohon kehidupan. Nah, apakah maksudnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita yang tahu tentang yang baik dan jahat? Nah, ini pertanyaan yang mungkin lebih penting daripada pertanyaan lain. Apa maksud daripada bahwa manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita? Nah, ini beberapa jawaban yang perlu kita sama-sama perhatikan. Semula manusia diciptakan Allah untuk mengetahui yang baik dan jahat di dalam ketergantungan manusia kepada Allah dan firman-Nya. Namun, kejatuhan manusia membuat manusia terlepas daripada Allah dan mengandalkan diri sendiri untuk membedakan yang baik dan jahat. Dengan kata lain, manusia telah menganggap dirinya sebagai hakim atas yang baik dan yang jahat. Dengan demikian, merampas hak istimewa Allah dan menjadikan diri sebagai Allah. Nah, inilah argumentasi penafsirannya. Maksud kalimat di sini, manusia telah menjadi seperti salah satu daripada kita, oleh karena mereka telah melepaskan diri tergantung daripada Allah. Mereka ingin menjadikan diri sebagai Allah. Karena memang inilah yang menjadi cobaan daripada iblis kepada manusia, Adam dan Hawa pada saat itu. Nah, apa yang dimaksud di sebelah timur taman itu? Di manakah posisi Taman Eden? Nah, kita sama-sama perhatikan. Di dalam Kejadian 2 ayat 10 sampai 14, kita butuh petunjuk geografis daripada ayat Alkitab sendiri. Kejadian 2 ayat 10 sampai 14, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, kemudian kedua Gihon, ketiga Tigris, dan yang keempat, nah ini juga ada Efrat. Jadi ada 4 sungai di sana. Nah, menurut penafsiran, para ahli mencoba menduga posisi persis dari Taman Eden. Salah satu pandangan yang sekarang cukup populer adalah menempatkan Taman Eden di dekat Teluk Persia. Berdasarkan posisi geografis bumi sekarang ini. Di Teluk Persialah terdapat 4 sungai yang telah dinyatakan. Jadi menurut para ahli, berdasarkan geografis yang ada,
kira-kira Taman Eden itu terletak di dekat Teluk Persia. Nah, kalau diketahui Taman Eden itu kira-kira di bumi tidak? Ya jawabannya ya di bumi. Ya, nah, di daerah dekat Teluk Persia dengan argumentasi di sana ada 4 sungai yang seperti dicatat di dalam Alkitab. Oke. Kita jawab 5 pertanyaan dulu. Kira-kira ada yang mau merespon atau ada yang mau dapat dari 5 pertanyaan tadi? Silakan mencet dulu. Silakan kalau misalnya Bapak Ibu Saudara ada yang mau kurang jelas ataupun yang mau meresponi. Silakan. Dengan chatting silakan. Sebelum saya lanjutkan. Nah, saya ulangi, hari ini ada 20 pertanyaan. 20 pertanyaan yang akan kita jawab. Ya, saya sih berusaha secara cepat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti lah. Ada 20 pertanyaan dalam waktu 1,5 jam itu ya pasti punya keterbatasan waktu. Ya, tapi saya mengharapkan kita minimal punya satu pengetahuan ya untuk beberapa hal ini. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada, saya lanjutkan ya. Pertanyaan, oh bukan. Taman Eden bukan surga. Ini ada pertanyaan. Apakah Taman Eden ada surga? Bukan. Taman Eden berbeda dengan surga. Ya, Taman Eden berada di bumi. Oke, saya lanjutkan pertanyaan ke-6. Boksu, saya lupa yang menulis kitab Kejadian siapa? Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu disebut kitab Pentateuch. Ya, kitab Pentateuch. Nah, ini ditulis oleh Musa. Ya, ditulis oleh Musa. Kemudian kitab yang menulis malaikat Tuhan, Lucifer memberontak ada di bagian mana sebelum penciptaan semesta dan manusia. Nah, kira-kira Bapak Ibu Saudara waktu baca Alkitab pernah nggak menjumpai kata Lucifer? Nah, Lucifer ada di mana? Nah, ini saya perlu jelaskan. Apakah dalam Alkitab ada mencatat nama Lucifer? Jawabannya ada, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris, yaitu di dalam Yesaya 14 ayat 12. Nah, kata Lucifer ini hanya ada di dalam ayat ini. Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, nah, Lucifer itu diterjemahkan sebagai bintang timur. Nah, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Perhatikan, Yesaya 14 ayat 12. Putra Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Lucifer atau bintang timur ini jatuh? Apa yang menjadi dosa Lucifer dengan kata lain? Nah, ini ayat selanjutnya. Tadi ayat 12 ya. Ini ayat 13 dan 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Dan inilah yang menjadi dosa fatal daripada Lucifer. Hendak menyamai yang maha tinggi. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, sebutan bintang timur seharusnya sebutan untuk siapa? Nah, ini perlu kita ketahui, supaya kita mengetahuinya dengan baik. Kalau kita perhatikan dalam Wahyu 22 ayat 16, di sana dikatakan, aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi sebenarnya bintang timur ini adalah sebutan untuk diri Yesus Kristus. Sebutan diri daripada Allah. Jadi tidak heran Lucifer yang ingin jadi Allah, ingin jadi bintang timur, itulah menjadi dosa daripada Lucifer. Ya. Nah, jadi ini mohon diperhatikan pemahaman bintang timur yang dimaksud di sini ya. Ini saya lanjutkan lagi, ada 2 orang yang masuk. Oke, saya lanjutkan lagi. Kenapa kita tidak percaya kepada reinkarnasi? Nah, ini pertanyaan yang umum dan bisa juga membekali kita di dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita yang percaya reinkarnasi. Nah, sekarang kita bagaimana menjawab pertanyaan ini?
kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan reinkarnasi. Reinkarnasi dalam bahasa Latin artinya lahir kembali. Inkarnasi berasal dari kata incarnatio, menjadi daging. Nah, Kekristenan tidak mempercayai reinkarnasi, tetapi kekristenan mempercayai inkarnasi, yaitu Allah yang adalah roh menjadi daging, inkarnasi. Nah, kalau ada namanya re di depan, itu berarti kembali, recycle gitu ya, re gitu ya. Nah, jadi regenerasi, reboisasi. Nah, re itu artinya kembali. Jadi pemahaman menjadi daging kembali atau diterjemahkan sebagai kelahiran kembali. Yang dimaksud di sini merujuk kepada kepercayaan bahwa seseorang itu akan mati dan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan yang dilahirkan. Itu bukanlah wujud fisik sebagaimana keberadaan kita saat ini. Yang lahir kembali itu adalah jiwa orang tersebut yang kemudian mengambil wujud tertentu sesuai dengan hasil perbuatannya dahulu. Inilah pemahaman reinkarnasi pada umumnya yang dikutip dari Wikipedia. Ya, jadi ini pemahaman daripada reinkarnasi, yaitu mana orang-orang yang sudah mati, kemudian jiwanya masuk lagi kepada tubuh, lahir sebagai manusia ataupun daripada yang lain, gitu ya, makhluk-makhluk lain. Jadi pemahaman reinkarnasi. Sedangkan di dalam Alkitab, biasanya orang-orang reinkarnasi mengutip ayat ini untuk mendukung mengatakan bahwa Alkitab juga mempercayai reinkarnasi. Ya, coba kita sama-sama memperhatikan ayat kutipan mereka ada di sini. Markus 9 ayat 11 sampai 13. Lalu mereka, murid-murid Tuhan Yesus bertanya pada Tuhan Yesus, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, ya Yesus berkata, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Elia yang dimaksud di sini siapa? Ayo coba bisa bantu chatting. Coba chat, yang dimaksud Elia di sini siapa? Ya, yang dimaksud Nabi Elia di sini siapa? Ya, Yohanes Pembaptis. Nah, mereka menganggap Yohanes Pembaptis adalah reinkarnasi daripada Elia. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, Elia mengalami kematian tidak? Elia ada mati tidak? Elia tidak mati. Ya, Nabi Elia tidak mati, dia langsung naik ke surga. Ya, jadi pemahaman ini tidak bisa dikutip untuk menjelaskan tentang reinkarnasi. Jadi sebenarnya Yohanes Pembaptis ya ini menggenapi apa yang dicatat di dalam nubuat, ya, nubuat di dalam Perjanjian Lama, seperti apa yang disampaikan oleh ahli Taurat bahwa Elia harus datang dahulu. Ya, jadi pemahaman Elia di sini bukan reinkarnasi, ya, bukan reinkarnasi. Sedangkan di dalam Alkitab mengatakan dengan jelas sekali di dalam Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nah, inilah apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa manusia akan mati hanya satu kali, setelah itu dihakimi. Oleh sebab itulah, hidup yang kita pergunakan sekarang ini adalah hidup yang harus dipergunakan sebaik-baiknya. Kita harus memperlakukan hidup ini dengan sebaik-baiknya, jangan berpikir masih ada kesempatan, masih ada kesempatan. Saya pernah berbicara kepada seorang yang mempercayai reinkarnasi, mereka mengatakan, reinkarnasi ini untuk membuktikan bahwa Allah itu maha adil, Allah itu maha pengasih dan penyayang, sehingga memberikan manusia terus berkesempatan untuk, artinya mereka kesempatan lah gitu untuk bertobat. Jadi itu menunjukkan bahwa Allah itu maha adil dan Allah itu maha pengasih dan penyayang. Justru kita mengerti
Allah itu maha adil dan maha kasih diwujud nyatakan di dalam diri Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Oleh karena hidup ini hanya sekali, mati hanya sekali. Oleh sebab itulah Allah menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu adil, Allah itu maha pengasih dan penyayang. Nah, kalau kita berimajinasi sejenak, coba kita imajinasi sejenak ya. Ketika si A dan si B, ya kita ya berpikir ya, kita imajinasi ya, ini imajinasi. Bila si A sewaktu dia hidup, dia percaya adanya inkarnasi. Kenyataannya setelah meninggal dunia, ada inkarnasi. Berarti benar-benar ada inkarnasi. Kira-kira yang terjadi apa? Sewaktu hidup, A percaya adanya inkarnasi. Dan setelah meninggal dunia, benar ada inkarnasi. Yang terjadi apa? Ya lahir kembali. Benar ya? Nah, kalau sebaliknya, dia percaya inkarnasi, ketika meninggal dunia, kenyataannya tidak ada inkarnasi. Tidak ada kesempatan lagi. Padahal dia berpikir, masih ada kesempatan kok. Ternyata tidak ada kesempatan lagi, tidak ada inkarnasi. Yang ada apa? Penghakiman. Sehingga yang terjadi apa? Celaka. Nah, sekarang perhatikan yang B. Sewaktu dia hidup, dia tidak percaya inkarnasi. Dan setelah meninggal dunia, kenyataannya ada inkarnasi. Ini imajinasi ya, ini imajinasi ya. Si B tidak percaya inkarnasi. Setelah dia meninggal dunia, ternyata ada inkarnasi. Kira-kira yang terjadi apa? Ayo coba jawab. Jawabannya apa? Kalau ada inkarnasi, dia yang tidak percaya inkarnasi, ternyata ada inkarnasi. Iya, lahir kembali. Bagus. Ya sama dengan A. Ya, karena ya, tapi B coba perhatikan. Dia tidak percaya inkarnasi. Sehingga sewaktu dia hidup dalam dunia ini, dia pergunakan sebaik-baiknya untuk hidup, untuk menerima keselamatan daripada Allah di dalam diri Yesus Kristus yang maha pengasih dan adil. Dan setelah dia meninggal dunia, benar-benar tidak ada inkarnasi. Kira-kira jawabannya apa? Dia yang tidak percaya inkarnasi, kemudian meninggal dunia, memang tidak ada inkarnasi. Kira-kira jawabannya apa? Ayo coba di chat. Dia mempergunakan hidup ini sebaik-baiknya. Dia tahu hidup ini sekali, mati sekali. Ya, bagus sekali Roni. Ya, Mary, bagus. Iren, bagus. Nah, ini. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita memperhatikan bagan sederhana ini, mana lebih safe? Percaya inkarnasi atau tidak percaya inkarnasi? Saya katakan kepada teman baik saya itu yang percaya inkarnasi, kamu harus anggaplah hidup dan dunia ini sebagai tidak ada inkarnasi. Supaya kamu hidup lebih baik. Supaya kamu lebih berhati-hati di dalam kehidupan sekarang ini. Jangan bermain-main. Nah, hal ini saya juga sampaikan kepada dia. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, ini secara sederhana saya tulis dalam bentuk bagan begini, supaya kita bisa punya satu gambaran. Ya. Selanjutnya, yang ke-8. Manusia diciptakan Allah bagaimana dengan iblis. Ayo, ini masih ada 2 orang lagi. Oh, ini kok Kaibun sama Ko Liping tadi sudah masuk. Oke. Mungkin signalnya putus tadi. Saya terima. Oke. Sekarang manusia diciptakan Allah bagaimana dengan iblis, bagaimana dengan malaikat. Nah, pertanyaannya mungkin adalah apakah iblis juga diciptakan Allah? Itu loh. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa,
segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, kalau perhatikan baik-baik, ayat firman Tuhan berkata dengan jelas, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dengan kata lain, tidak ada yang tidak diciptakan oleh Dia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Allah menciptakan iblis? Pertanyaan ini sama juga dengan pertanyaan ini. Apakah Allah menciptakan dosa? Kalau Allah menciptakan segala sesuatu, apakah Allah menciptakan dosa? Ini juga pertanyaan yang sama. Apakah Allah menciptakan kejahatan? Untuk lebih memudahkan jawaban ini, pertanyaan ketiga. Apakah Allah menciptakan gelap? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Di dalam riwayat penciptaan, hari pertama Allah menciptakan apa? Ayo coba jawab. Hari pertama Allah menciptakan apa? Coba di chatting siapa yang bisa jawab. Hari pertama Allah menciptakan apa? Iya, hari pertama Allah menciptakan terang. Kalau begitu, kapan Allah menciptakan gelap? Kapan Allah menciptakan gelap? Nah, kegelapan itu tidak perlu diciptakan. Kegelapan itu telah ada karena tidak adanya terang. Allah tidak menciptakan dosa. Allah tidak menciptakan iblis. Allah menciptakan malaikat. Dan malaikat yang membangkang itulah, yang berdosa itulah yang dikenal sebagai iblis. Jadi iblis adalah apa? Malaikat yang membangkang. Gelap artinya apa? Ketidakadanya terang. Kejahatan apa? Karena tidak adanya kebenaran. Dosa artinya apa? Karena tidak adanya kesucian dan kekudusan. Jadi sebenarnya Allah tidak. Ya bagus, ini Harry. Ya karena gelap itu ya tidak adanya terang. Ya jadi pemahaman yang harus kita sama-sama ketahui. Ya. Jadi apakah Allah menciptakan iblis? Allah tidak menciptakan langsung iblis. Allah menciptakan malaikat. Kemudian malaikat itu membangkang, yaitu jadi iblis gitu loh. Sama seperti dosa. Allah tidak menciptakan dosa. Dosa adalah apa? Ketidaktaatan daripada manusia. Pertanyaan ke-9. Pertanyaan umum. Tuhan Yesus menebus manusia dari dosa dan kuasa iblis. Apakah ini maksudnya manusia yang belum diselamatkan adalah milik iblis? Sehingga Tuhan Yesus perlu menebus kita dari iblis agar menjadi milik Tuhan kembali. Nah, perhatikan baik-baik. Ini pertanyaan yang perlu diketahui. Adalah demikian. Sebenarnya Tuhan Yesus menebus kita bukan dari iblis, tetapi dari hukuman Allah. Kita harus mengetahui demikian. Tuhan Yesus mati menebus kita bukan dari tangan iblis. Seakan-akan Tuhan Yesus mati membayar ataupun membayar sesuatu kepada iblis supaya kita kembali menjadi milik Tuhan. Bukan begitu maksudnya. Jawaban ini penting untuk diketahui bahwa Tuhan Yesus menebus kita bukan dari tangan iblis, tetapi dari hukuman Allah. Ya, jadi ini harus kita ketahui. Pertanyaan ke-10, ada mengatakan bahwa untuk sementara waktu bumi diserahkan kepada iblis. Apakah artinya bahwa kita sekarang hidup di bumi yang dikuasai oleh iblis? Maka oleh karena itu banyak terjadi kejahatan-kejahatan yang tidak terselesaikan. Apakah pendapat seperti itu benar di dalam pengajaran Kristen? Nah, perhatikan baik-baik. Apakah dunia ini dikuasai iblis dan telah menjadi milik iblis? Untuk menjawab ini kita perlu mengutip beberapa nas Alkitab. Perhatikan urutannya. Saat manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Ini kondisi manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 firman Tuhan katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang melayap di bumi. Dengan kata lain, sebenarnya manusialah yang berkuasa atas seluruh bumi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Namun ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan berkata kepada kita dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal daripada Allah dan seluruh dunia telah berada di bawah kuasa si jahat.
Nah, ketika hadirnya dosa, dunia telah dibawa kuasa si jahat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mengalahkan dunia, kuasa dunia daripada jahat? 1 Yohanes 5:4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita kepada Yesus Kristus. 1 Yohanes 5:5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, jadi sini kita bisa melihat memulihkan dunia ini di dalam diri Yesus Kristus, beriman pada Yesus Kristus. Ini juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur pada Allah yang telah memberikan pada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, untuk dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, yang telah jatuh ke tangan si jahat, kita hanya bisa mengandalkan Yesus Kristus untuk hidup berkemenangan. Inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Ya, semula manusia sebelum jatuh ke dalam dosa berkuasa atas alam semesta. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, semua manusia dan isi dunia ini dibawa kuasa si jahat. Dan pemulihannya di dalam diri Yesus Kristus. Pertanyaan ke-11, Kejadian 11 ayat 4-9. Nah, ini cukup panjang ya ayatnya ya. Kata mereka, mari kita mendirikan kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, supaya kita termasyhur dan tidak tercerai-berai di seluruh bumi. Maka turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh manusia. Lalu berkata, mereka itu satu bangsa dengan satu bahasa, dan ini baru permulaan dari rencana-rencana mereka. Tak lama lagi mereka akan sanggup melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Sebaiknya kita turun dan mengacaukan bahasa mereka, supaya mereka tidak mengerti lagi satu sama lain. Demikianlah Tuhan menceraikan mereka ke seluruh bumi. Lalu berhentilah mereka mendirikan kota itu, sebab itu kota diberi nama Babel, karena di situ Tuhan mengacaukan bahasa semua bangsa. Dan dari situ mereka dicerai-beraikan oleh Tuhan ke seluruh bumi. Pertanyaannya adalah, saya nggak mengerti kenapa Allah menghentikan kesatuan mereka. Apakah karena Allah mengetahui pemikiran manusia tersebut? Nah, ini pertanyaan yang baik ya. Nah, yang perlu kita sama-sama perhatikan. Mengapa kesatuan daripada manusia sepertinya Allah menentangnya? Bahkan Allah mencerai-beraikan mereka. Nah, untuk menjawab ini, kita perlu mengetahui apa sih motivasi mereka mendirikan Menara Babel. Secara singkat, satu ayat firman Tuhan, Kejadian 11:4. Kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke bumi. Jadi motivasi mereka adalah mencari nama. Dan kalau kita perhatikan satu ayat ini, perhatikan. Kata kita. Jadi di sini memberitahu kepada kita, orientasi mereka melakukan hal ini bukan lagi untuk Tuhan, bukan lagi kemuliaan Tuhan, tapi semuanya orientasi pada kemuliaan diri sendiri, kemuliaan daripada mereka sendiri. Ya jelas hal ini ya tidak berkenan pada Tuhan. Ya, nah jadi ini argumentasinya. Pertanyaan yang ke-12. Pertanyaan yang sekarang ini banyak terjadi di kehidupan modern ini loh Pak. Ya, ini mungkin pertanyaannya. Pertanyaan tentang ini ada dua pertanyaan sekaligus. Apakah seorang istri boleh menceraikan suaminya dengan alasan apapun? Misalnya KDRT, ya kekerasan dalam rumah tangga ya. Kemudian selingkuh, narkoba, dan lain-lain. Pertanyaan kedua, apakah suami yang setelah resmi digugat cerai istrinya, apabila mau menikah lagi, boleh diberkati di gereja? Nah, ini berbicara tentang etika dan juga sistem di dalam penggembalaan. Saya akan menjawab dua pertanyaan ini. Matius 19 ayat 8, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Dengan kata lain, mereka ingin mencari kesempatan mempergunakan apa yang dikatakan oleh Musa yang boleh menceraikan istri. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, sebenarnya sejak semula tidaklah demikian.
Bahkan di dalam Maleakhi 2:16a firman Tuhan katakan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah, tidaklah boleh diceraikan oleh manusia. Jadi sebenarnya beberapa ayat-ayat firman Tuhan ini cukup memberitahu pada kita bahwa kita umat Tuhan tidak boleh bercerai. Salah satu ayat yang dipermasalahkan. Nah, ini salah satu ayat yang juga dipakai ya mungkin Ahok ya untuk alasan bercerai. Ya. Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, apakah dengan demikian perceraian diizinkan oleh karena berzina? Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang perlu disampaikan ya. Nah, menurut penafsiran, pemahaman bercerai di sini bagaimana? Ini penafsirannya begini. Banyak penafsir Alkitab memahami klausul pengecualian ini hanya merujuk pada perzinahan yang terjadi pada masa pertunangan. Dalam tradisi Yahudi, pria dan perempuan dianggap sudah menikah walaupun mereka masih bertunangan. Percabulan dalam masa pertunangan ini bisa menjadi satu-satunya alasan bagi seseorang untuk bercerai. Dan inilah penafsiran Alkitab. Pada umumnya, pemahaman perceraian di sana diizinkan oleh karena apa? Pertunangan. Ya, di mana sewaktu pertunangan sudah ada perzinahan. Di sini diizinkan perceraian. Jadi yang dimaksud di sini adalah pertunangan, bukan pernikahan. Ya. Kemudian apakah suami yang setelah resmi digugat cerai istrinya apabila mau menikah lagi boleh diberkati di gereja? Nah, ini secara etika di dalam penggembalaan. Dalam gereja kita tidak diperbolehkan pemberkatan nikah lagi oleh karena perceraian. Ya, tidak boleh diadakan pemberkatan nikah di dalam gereja. Bagaimana mereka yang menjadi korban perceraian? Artinya mereka diceraikan, bukan menceraikan. Maksudnya dia diceraikan dan bukan menceraikan. Apakah boleh diberkati di gereja? Jawabannya juga tetap sama. Kenapa? Kadangkala kita sebagai hamba Tuhan pasti tidak bisa menjelaskan kepada semua orang. Kalau satu orang kita izinkan yang sudah bercerai, mereka juga nggak tahu kan alasan perceraiannya bagaimana. Yang mereka tahu mereka bercerai. Lalu kita berkati di dalam gereja, orang akan katakan kenapa dia boleh, saya tidak boleh. Nah, ini hal-hal demikian inilah akan menjadi batu sandungan. Oleh sebab itulah, bukan sekedar boleh atau tidak boleh, tetapi pertimbangan lain adalah apakah bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ketika kita melakukan ini di dalam gereja, orang akan bertanya, ya, kenapa dia boleh? Apalagi nanti yang menikah ulang ini, karena cerai ini orang kaya. Apakah karena dia orang kaya, maka pendeta boleh mengizinkan, saya nggak ada uang, tidak boleh. Nah, itu menjadi masalah gitu loh kan. Lebih baik kita putuskan tidak boleh, gitu kan. Kemudian, apakah memuliakan Tuhan atau tidak? Ya, karena orang juga nggak tahu kan, dulu dia bercerai gara-gara apa. Kemudian, bisakah menghasilkan efek negatif lainnya? Misalnya, suatu hari saya tidak lagi jadi gembala sidang di GMI Gracia. Kemudian ada gembala sidang yang lain. Tetapi sebelumnya saya memberkati jemaat yang bercerai. Lalu ketika yang menggantikan saya itu akan menjadi repot. Dulu acun bawa su esai kok. Coba suruh besai, lu aneh sombong, lu aneh quit tawa. Nah, kira-kira ini menjadi beban bagi gembala selanjutnya. Jadi kadangkala di dalam ambil tindakan, kita bukan hanya berpikir sesaat, tapi kita juga harus berpikir masa yang akan datang ketika orang-orang yang menggantikan kita nantinya, mereka bisa nggak punya kesulitan di dalam penggembalaan menghadapi hal-hal demikian. Jadi beberapa argumentasi saya secara pribadi. Jelas ini mungkin saja ada juga hamba Tuhan, ada pendeta lain yang punya pandangan dan pendapatnya sendiri. Jadi ini tidak bisa mutlak, ya. Kemudian pertanyaan ke-13. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting juga. Ini berhubungan dengan vegetarian. Nah, ini kalau di dalam penginjilan ini sangat bagus dan sangat baik. Perhatikan baik-baik ya. Ini saya memberikan penjelasan yang cukup sederhana, tapi kita bisa mengerti supaya kita bisa memberikan jawab.
Kejadian 1 ayat 26, 28 sampai 30 di sana katakan, kemudian Allah berkata, sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka yang berkuasa atas ikan, burung-burung dan segala binatang lain, baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil. Kemudian diberkatinya mereka dengan ucapan, beranak cuculah yang banyak, supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi, serta menguasainya. Kamu kutugaskan mengurus ikan-ikan, burung-burung, dan semua binatang lain yang liar untuk makananmu. Kuberikan kepadamu segala jenis tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian dan buah-buahan. Maksudnya makanannya biji-bijian dan buah-buahan. Kepada segala burung dan binatang liar lainnya kuberikan rumput dan tanaman berdaun sebagai makanannya. Maka hal itu terjadi. Nah, artinya manusia hanya makan tumbuh-tumbuhan berbiji dan buah-buahan, sedangkan hewan, ternak, binatang liar lainnya diberikan rumput dan tanaman berdaun. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita hanya boleh makan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan buah-buahan saja? Di kitab bagian mana yang dapat menjelaskan hal ini? Mengurus ikan-ikan, burung-burung, dan binatang liar lainnya, apakah artinya boleh memakannya? Gitu loh. Nah, jadi ini ada gini loh. Apakah ini sering dipergunakan oleh kaum vegetarian yang mengatakan bahwa sejak semula manusia diciptakan adalah makan hal ini, tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, ya. Nah, kita akan menjawab pertanyaan ini dengan sederhana. Perhatikan baik-baik. Di dalam ayat Alkitab, kemudian Allah berkata, lihatlah kepadamu kuberikan segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji yang ada di muka bumi dan segala pohon buah-buahan, semuanya itu akan menjadi makananmu. Ini dalam terjemahan baru. Tadi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ini yang dikatakan Allah kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan kepada setiap binatang di bumi, burung-burung di udara, segala binatang merayap-merayap di tanah, segala bernapas di bumi, kuberikan segala tumbuhan hijau untuk menjadi makanan mereka. Maka jadilah demikian. Itu tadi sudah baca, tapi ini dalam terjemahan baru. Beberapa pertanyaan pendahuluan. Oke, tolong dijawab. Perintah ini disampaikan Tuhan kepada manusia pada saat mereka berada di mana? Coba dijawab. Perintah ini disampaikan Allah kepada manusia pada saat mereka berada di mana? Ayo, tolong jawab. Ya, pada saat mereka berada di Taman Eden. Jelas, ini jelas sekali ya. Oke, pertanyaan kedua. Kondisi manusia sewaktu menerima perintah ini, apakah sudah jatuh ke dalam dosa? Sudah jatuh ke dalam dosa atau belum? Belum jatuh ke dalam dosa. Ini kondisi di mana diperintahkan Allah sebelum jatuh ke dalam dosa. Oke, bagus. Pertanyaan ketiga. Bagaimana kira-kira hubungan manusia dengan hewan lainnya? Termasuk dengan ular. Mereka bisa berkomunikasi. Hubungannya, ya, mereka bisa berkomunikasi kan? Bisa kan? Kira-kira hubungan manusia dengan hewan pada saat itu apa? Hubungannya baik, penuh kedamaian. Bukan tidak mungkin waktu di Taman Eden kalau manusia mau potong ayam, ayam akan berbicara, jangan potong saya dong. Potong bebek aja, mungkin begitu ya. Jadi maksudnya saya adalah bahwa sebenarnya hubungan di Taman Eden, manusia dengan hewan, itu mereka bisa berkomunikasi. Hubungannya baik, hubungannya damai. Ya. Kemudian menurut ayat keempat, ayo jawab ya. Menurut ayat ini, apa yang menjadi makanan hewan-hewan pada saat itu? Singa dan harimau makanannya apa pada saat itu? Kira-kira kalau ada singa dan harimau makanannya apa waktu itu? Iya. Kalau begitu, benar. Jadi sebenarnya waktu itu singa dan harimau makanannya juga sama, yaitu tumbuh-tumbuhan hijau yang menjadi makanannya. Oke? Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini semua sudah kita dapat ya. Nah, kita lanjutkan penjelasannya. Perintah yang disampaikan Tuhan pada saat itu adalah perintah ketika manusia berada di Taman Eden, di mana kala manusia belum jatuh ke dalam dosa. Hubungan manusia dengan hewan pun begitu akur dan damai. Mereka bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Ketika di Taman Eden, Allah telah mengatur pembagian makanan sedemikian rupa. Manusia memakan tumbuh-tumbuhan berbiji dan buah-buahan, sedangkan hewan akan memakan tumbuhan hijau. Pembagian ini bertujuan guna kelangsungan hidup manusia dan hewan yang ada di Taman Eden. Ya, jadi ini harus diapakan dulu ya penjelasannya.
Sekarang perhatikan. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hukuman Allah dinyatakan pada Adam, Hawa, ular, dan tanah. Akibat dosa itulah hukuman secara universal telah terjadi. Mereka diusir dari Taman Eden. Dan salah satu alasan mereka diusir dari Taman Eden adalah supaya mereka jangan lagi makan buah kehidupan yang membuat mereka bisa hidup selama-lamanya. Nah, setelah manusia berada di luar Taman Eden, apakah Allah memberikan perintah yang sama kepada manusia? Nah, ini yang patut kita perhatikan baik-baik. Nah, saya berikan perbandingan. Di dalam Kejadian 1 ayat 28-29, inilah perintah Allah kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Kemudian di dalam Kejadian 9 ayat 1-3, ini adalah perintah baru yang dinyatakan kepada manusia melalui Nabi Nuh. Kalau kita perhatikan dua bagian firman Tuhan ini sangat erat sekali. Allah memberkati mereka dan berkata. Allah memberkati Nuh beserta anaknya dan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Beranak cuculah, bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Perhatikan baik-baik ya. Kemudian di sini berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, berkuasalah atas setiap makhluk. Di sini juga setiap binatang yang ada di bumi dan setiap burung di udara, setiap binatang yang merata di tanah dan pada setiap ikan di laut, mereka semua diserahkan ke dalam tanganmu. Ini semuanya sama. Kemudian Allah berkata, lihatlah kepadamu, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di atas muka bumi dan segala pohon buah-buahan, semua itulah akan menjadi makananmu. Ini perintahnya. Kemudian di dalam perintah baru ini, segala yang hidup dan bergerak akan menjadi makananmu. Seperti aku memberikan tumbuhan hijau kepadamu, sekarang aku memberikannya segalanya kepadamu. Perhatikan baik-baik. Di sini adalah kondisi manusia berada di Taman Eden. Di sini adalah ketika manusia sudah berada di luar Taman Eden. Perbedaannya cukup menyolok. Pertanyaan untuk direnungkan. Coba, di manakah posisi kita sekarang ini? Di Taman Eden atau di luar Taman Eden? Ayo coba jawab. Posisi manusia sekarang ini berada di Taman Eden atau di luar Taman Eden? Ya, di luar Taman Eden. Ya semua pasti jawabnya di luar Taman Eden. Kemudian kalau begitu, perintah yang kita terima atau yang harus kita ikuti, perintah kepada Adam atau perintah kepada Nabi Nuh? Iya, perintah yang diberikan kepada Nabi Nuh. Nah, jadi disinilah secara sederhana saya menjawab, sekalipun di Taman Eden Allah memberikan perintah makanan daripada manusia demikian, tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, diusir keluar dari Taman Eden, Allah memberikan perintah yang baru kepada manusia dan boleh mengizinkan manusia makan hewan, makan makanan ternak gitu loh. Bahkan Tuhan Yesus sendiri makan ikan gitu loh, ya. Jadi di sini hal yang harus kita sama-sama ketahui. Kemudian Kejadian 9 ayat 4. Ini sepertinya sudah pasti tidak sempat ya, tinggal 15 menit lagi. Saya nggak apa-apa, saya akan usahakan cepat. Itu sudah dijawab, Jimmy. Itu sudah dijawab. Ya, itu minggu lalu sudah jawab pertanyaannya. Ya. Oke, Kejadian 9 ayat 4. Satu-satunya yang tidak boleh kamu makan ialah daging yang masih ada darahnya. Nah, ini ayat lanjutannya sebenarnya, ya. Di dalam perjanjian perintah baru kepada Nuh. Satu-satunya tidak boleh kamu makan ialah daging yang masih ada darahnya, sebab nyawa itu ada di dalam darah. Pertanyaannya adalah, apakah ini berarti kita tidak boleh makan daging? Ayo coba jawab. Perhatikan baik-baik. Satu-satunya tidak boleh kamu makan ialah daging yang masih ada darahnya. Sebenarnya boleh makan daging atau tidak boleh? Ayo jawab di chatting, coba. Satu-satunya yang tidak boleh kamu makan ialah daging yang masih ada darahnya. Kalau begitu sebenarnya daging boleh makan atau tidak? Boleh, 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 boleh. Tidak. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Ada lagi yang jawab? Oke, silakan ya.
Nah, kemudian bagaimana mengerti nyawa itu ada dalam darah gitu ya. Oke, kita jawab dulu pertanyaan pertama. Menurut Matthew Henry, salah seorang penafsir Alkitab ya, mengatakan, meskipun manusia adalah penguasa atas makhluk-makhluk lain, mereka tetap berada di bawah kekuasaan Sang Pencipta dan di bawah pembatasan dari hukum serta ketetapannya. Artinya, sekalipun manusia diberikan kuasa untuk makhluk hidup lainnya, manusia tetap harus bertanggung jawab kepada Allah. Ini prinsip yang harus diketahui. Kemudian yang kedua, manusia tidak boleh menjadi serakah dan buru-buru memakan makanan mereka, tetapi harus mengolahnya terlebih dahulu. Tidak boleh seperti yang dilakukan oleh para prajurit Saul atau menjadi pelahap daging. Artinya apa? Makanan daging yang tidak diolah. Kanibal, langsung ada darahnya, belum dimasak, sudah langsung dimakan. Itu yang tidak diperbolehkan. Manusia tidak boleh bertindak sangat kejam dan ganas kepada makhluk-makhluk yang lebih rendah. Mereka harus menjadi penguasa, bukan penguasa yang lalim dan sewenang-wenang. Mereka boleh membunuh binatang-binatang itu untuk dimanfaatkan. Sebenarnya pemahaman membunuh itu juga kurang begitu baik. Kalau biasanya untuk hewan yang kita untuk makan, itu bukan membunuh, disembelih gitu loh ya. Tetapi tidak boleh menyiksanya demi kesenangan belaka. Juga tidak boleh merobek-robek anggota tubuh binatang itu sementara mereka masih hidup dan memakannya. Maksudnya misalnya kita mau potong ayam, ayam itu lehernya kita putar-putar ke kiri, ke kanan, putar sampai ke belakang, membuat dia tersiksa dulu baru makan. Itu tidak boleh begitu gitu ya. Jadi ini pemahamannya demikian. Artinya kita mau memakan itu juga tidak boleh menyiksa binatang. Kalau kita baca di dalam Alkitab, hewan yang dicekik mati pun tidak boleh gitu loh. Ada nas Alkitab demikian. Kemudian yang keempat, argumentasi dari Matthew Henry adalah bahwa selama berlangsungnya hukum pengorbanan yang menjadikan darah sebagai pendamaian bagi nyawa manusia. Jadi sini adalah berbicara tentang darah ya, yang menunjukkan bahwa kehidupan binatang korban itu diterima sebagai kehidupan orang berdosa. Darah tidak boleh dipandang sebagai barang biasa, tapi harus dicurahkan di hadapan Tuhan, baik di atas mezbah maupun di atas tanah. Namun karena sekarang korban yang agung dan sejati, yaitu apa? Yesus Kristus telah dipersembahkan, maka kewajiban dalam hukum Taurat itu telah dihentikan karena alasan itu. Artinya apa? Kita tidak lagi perlu pengorbanan anak domba ataupun pengorbanan darah ya di zaman Perjanjian Lama, karena darah Yesus sudah menggantikannya. Jadi beberapa pemahaman-pemahaman inilah yang memberitahu pada kita sebenarnya kita boleh makan daging, tetapi yang harus diolah dulu. Tetapi juga daging yang tidak boleh disiksa, atau hewan ternak yang disiksa. Selanjutnya, Kejadian 9 ayat 5. Setiap orang dan binatang yang membunuh manusia akan kuhukum mati. Nah, di sini perhatikan, setiap orang dan binatang yang membunuh manusia. Jadi sebenarnya akan kuhukum mati. Jadi di sini maksudnya yang dibunuh siapa? Manusianya. Apa yang dimaksud ayat di sini? Ini adalah perintah baru yang disampaikan Allah pada Nuh ketika mereka telah berada di luar Taman Eden. Perintah ini diberikan sebelum adanya hukum Taurat, yaitu apa? Jangan membunuh. Ya, jangan membunuh yang dimaksud juga adalah membunuh manusia. Ya, jadi di sini pemahamannya. Pertanyaan ke-16. Di saat PI pribadi, ada yang bertanya, untuk apa Tuhan mesti menjadi manusia dulu untuk menyelamatkan manusia dari dosa? Bukankah Dia Maha Kuasa bisa langsung menghapus dosa manusia? Kenapa harus repot-repot seperti itu? Bagaimana kita harus meresponi pertanyaan tersebut? Nah, ini pertanyaan yang juga pernah saya jumpai ketika saya menginjili seorang mantan guru sekolah minggu yang artinya pindah agama. Ya, dia dipengaruhi oleh orang-orang tertentu, akhirnya dia pindah agama. Nah, sebenarnya kasihan sekali kalau dia jauh-jauh hari sudah pernah bertemu saya, mungkin saya bisa menjelaskan pemahaman ini. Perhatikan di sini, Allah menyelamatkan manusia dengan cara menjadi manusia. Mungkin pertanyaan kita balik bertanya, bila Allah memilih cara demikian untuk menyelamatkan manusia, boleh tidak? Allah memilih menyelamatkan manusia dengan menjelma menjadi manusia, mengorbankan diri dan mati di atas kayu salib untuk menyucikan kita. Dia
rela repot bagi kita. Mungkin kalau kita pakai kalimatnya, dia rela repot bagi kita. Pertanyaannya adalah, bila Allah memilih cara demikian untuk menyelamatkan manusia, boleh tidak? Kalau kita katakan tidak boleh, itu artinya apa? Kalau kita katakan yang jadi Allah itu seharusnya tidak boleh dong demikian. Seharusnya pakai cara demikian saja. Kalau dia maha kuasa, ya tunjukkan aja wajahnya di langit. Supaya manusia percaya, supaya manusia menyembah dia. Nah, sekarang kalau kita katakan Allah harusnya demikian, berarti kita mau menjadi penasehatnya Allah. Kalau sampai demikian, maka Allah bukan Allah lagi. Seharusnya kita yang jadi Allah, gitu loh. Jadi, hal ini perlu diketahui. Allah memilih cara demikian untuk menyelamatkan manusia, pasti di dalam hikmat daripada Allah yang tidak mungkin bisa bersalah. Ya, kalau nggak percaya, nanti di surga tanya Tuhan. Ya. Kemudian pertanyaan ke-17. Pertanyaan dari orang yang belum percaya. Kenapa Tuhan tidak membinasakan iblis langsung dan membiarkan iblis ada di dunia untuk bisa mencobai manusia? Jika iblis tidak ada, maka kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini akan berkurang dan kehidupan di dunia mungkin akan lebih baik dengan berkurangnya kejahatan-kejahatan. Bagaimana kita sebagai orang Kristen menjawab pertanyaan tersebut yang diajukan orang yang belum percaya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan penginjilan juga, ya. Seringkali saya memberikan jawaban demikian. Kalau di dalam dunia ini semuanya baik-baik saja, semuanya hidup bahagia, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada wabah penyakit, tidak ada bencana alam terjadi. Ketika kita berbicara kepada mereka tentang Tuhan, mereka akan katakan apa? Untuk apa lagi kami butuh Tuhan? Uang kami hidup bahagia kok. Tanpa Tuhan pun kami hidup bahagia kok. Ngapain lagi kami percaya Tuhan? Coba kita berimajinasi sedikit. Kalau di dunia ini semua manusia hidup bahagia. Apakah manusia masih butuh lagi menyembah Tuhan? Ini mungkin pertanyaan yang perlu kita ketahui. Pertanyaan kedua, coba kita berimajinasi, kalau dunia ini semuanya baik-baik, tidak ada sakit penyakit, tidak ada bencana alam, tidak ada peperangan, tidak ada gempa bumi, dan sebagainya. Semuanya baik dan lancar. Lalu kita katakan, percaya Tuhan Yesus dong, supaya kamu bisa masuk surga. Mereka akan katakan apa? Ngapain lagi kami masuk surga? Wong hidup dalam dunia ini kami sudah baik kok. Wong dalam dunia ini aja kami sudah bahagia kok. Ngapain lagi berbicara tentang surga? Nah, sekarang coba Bapak Ibu Saudara berimajinasi sejenak. Kalau dalam dunia ini Tuhan izinkan ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada wabah penyakit, ada kelaparan, ada bencana alam, pasti punya maksud daripada Tuhan supaya manusia mengerti dunia ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Tuhan izinkan ada iblis dalam dunia ini supaya manusia mengerti dunia ini bukanlah rumah kita dan hidup tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Kita butuh mengandalkan Tuhan untuk menolong kita. Nah, ini beberapa jawaban yang biasa kita pergunakan. Kemudian, bisa juga untuk menjawab pertanyaan kita harus mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi atas izin Tuhan, pastilah maksud dan rencana Tuhan yang tidak mungkin bersalah. Coba simak ini dalam jawaban kepada orang Kristen. Ya, nih tadi jawaban untuk orang yang non-Kristen. Ini coba perhatikan untuk pertanyaan orang Kristen. Bila tidak ada iblis dalam dunia ini, bagaimana Tuhan Yesus membuktikan dia telah menang atas pencobaan iblis? Bagaimana kita bisa mengatakan Tuhan Yesus menang atas pencobaan iblis di padang gurun kalau tidak ada iblis dalam dunia ini? Ini jawaban kepada orang Kristen ya, tadi jawaban kepada orang yang non-Kristen. Kemudian kedua, bila Tuhan Yesus tidak mati, bagaimana ia membuktikan bahwa ia telah mengalahkan kuasa maut? Justru Tuhan Yesus mati dan bangkit daripada kematian setelah 3 hari untuk membuktikan bahwa alam maut pun tidak berkuasa. Kemudian yang ketiga, bila tidak ada iblis yang mencobai manusia ke dalam dosa, apakah manusia akan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka? Manusia pasti tidak akan butuh Tuhan lagi untuk menolong gitu loh. Dan kalau kita ketahui, kita ini umat Tuhan, umat pemenang. Kalau kita menang, tidak ada lawan yang menang dari siapa. Kalau tidak ada iblis dalam dunia yang mencobai, kita menang dari siapa?
bagaimana kita disebut sebagai umat pemenang. Jadi segala sesuatu yang Tuhan izinkan di masa seperti sekarang ini, ada banyak pencobaan daripada si iblis dan sebagainya, itu pasti punya maksud dan daripada Tuhan. Nah, itu jawaban daripada saya. Oke. Pertanyaan ke-18, ini jawaban terakhir. Jawaban terakhir ya. Jadi ada 2 pertanyaan terakhir, nanti mungkin kita akan sudah lanjutkan pertemuan selanjutnya. Kejadian 18 ayat 2 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat 3 orang berdiri depannya. Abraham segera berlari, hendak menyambut mereka dengan bersujud. Boksu, siapakah ketiga orang tersebut? Apakah Tuhan dan 2 orang malaikat? Ya, siapakah mereka sehingga Abraham sampai harus menyambut mereka dengan bersujud? Ya. Apakah pada zaman kitab Kejadian Allah dan malaikat turun ke dunia dalam bentuk manusia juga? Ini pertanyaan kedua. Para penafsir Alkitab memberikan pemahaman demikian. Salah satu dari ketiga orang itu adalah manifestasi Allah dalam rupa manusia. Dan 2 orang lainnya juga adalah malaikat dalam rupa manusia. Jadi benar bahwa zaman Perjanjian Lama, malaikat menjelma menjadi manusia. Masih ingat kisah Lot, di mana sebelum Sodom dan Gomora akan dimusnahkan, Allah mengutus malaikat, bahkan bisa menarik tangan Lot ya untuk keluar ya dari Sodom dan Gomora ya sebelum dimusnahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, para penafsir Alkitab mengatakan itu adalah manifestasi Allah dalam rupa manusia dan 2 orang lainnya adalah malaikat dalam rupa manusia. Nah, inilah jawaban kita. Jadi hari ini kita menjawab 18 pertanyaan. Saya rasa Bapak Ibu Saudara cukup capek juga lah ya. Nah, coba Bapak Ibu Saudara bisa meresponi. Ada yang mau dipertanyakan, silakan mengetik. Silakan mengetik. Ada yang mau meresponi, silakan. Nanti kalau misalnya kurang jelas, nanti kita di sini akan usaha masukkan ke YouTube. Jadi ada mungkin bagian-bagian yang perlu penjelasan lebih jelas. Anda bisa mendengar supaya lebih jelas lagi. Ya, kalau sudah dengar YouTube masih kurang jelas lagi, nanti silakan Anda WhatsApp saya secara pribadi. Oke, dari pertanyaan ini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan coba semua munculkan wajahnya biar saya foto sebentar. Silakan, jangan nggak pakai baju ya. Oke, thank you. Ya, tunggu ya, 1, 2. Oke, tunggu ya. Saya apa lagi layar selanjutnya. Oke, silakan munculkan semua ya wajahnya. Oke, iya, silakan. Ada yang belum keluarkan wajahnya? Oke, thank you. Oke, ya. Nanti saya share-kan lah ya. Oke. Nah, baik. Demikian kira-kira. Oh, di sini ada pertanyaan lagi. Boksu, manusia diciptakan dari tanah, debu tanah. Kalau malaikat diciptakan dari apa? Alkitab tidak mencatat sih. Ya, memang ada yang katakan diciptakan dari api, ya. Tapi kan Alkitab nggak catat, saya nggak bisa jawab gitu ya. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan lain? Oke, terima kasih untuk kerjasama dan juga kebersamaan pada malam hari ini. Jika Bapak Ibu Saudara ada pertanyaan, silakan WhatsApp-kan kepada saya. Dan silakan baca Alkitab dan rajin baca Alkitab. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda menuliskannya. Semakin banyak Anda baca Alkitab, pasti masih banyak ya yang perlu diketahui. Ya, saya akan berusaha membantu Bapak Ibu Saudara untuk semakin mengenal firman Tuhan dengan lebih baik. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kita minta Yudis Contoh pimpin dalam doa. Yudis Contoh pimpin dalam doa. Yudis Contoh, coba. Ya. Oke. Yuk, ya, kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak kami dalam kajian surga, terima kasih untuk waktu yang telah Tuhan berikan bagi kami, agar kami sekali lagi belajar ya Tuhan. Karena belajar adalah satu tanda sebagai murid Tuhan Yesus. Malam hari ini ya Tuhan, tentunya kami mendapatkan banyak insight hal yang baru,
seputar iman dan kekristenan, pertanyaan-pertanyaan yang sulit seputar Alkitab ya Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Yufendi yang sudah mengajar kami dan men-sharingkan kebenaran dengan Tuhan dan teologi-teologi yang ada. Biarlah Tuhan seluruh jemaat Tuhan bisa memahaminya, dan Roh Kudus bisa meneguhkan iman mereka ya Tuhan, semakin belajar, semakin percaya adanya Tuhan, semakin percaya dan mengasihi Tuhan. Berkati kesehatan kami, segala aktivitas kami, segala pergumulan kami masing-masing, kiranya Tuhan juga menolong kami dan menjawab setiap doa-doa dan pergumulan kami masing-masing. Pertemukan kami di pertemuan kami selanjutnya di dalam tanya jawab dan pembelajaran selanjutnya Tuhan. Kiranya kami bisa semakin mencintai firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Tuhan memberkati ya. Hari Minggu kita ada ceramah khusus tentang hukum tabur tuai ya. Silakan mengikutinya. Oke? Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat malam. Ya, sampai jumpa semuanya.